Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat yang daripadanya. Di sini saya akan mempresentasikan dengan topik pasar bisnis dengan mata kuliah manajemen pemasaran yang dibimbing oleh Ibu dosen Rumindo Pasaribu. Pendahuluan, pasar bisnis adalah pasar yang besar. Pasar bisnis melibatkan jumlah uang dan barang yang jauh lebih banyak daripada konsumen. Dalam beberapa hal, pasar bisnis sama dengan pasar konsumen. Keduanya melibatkan orang-orang yang melakukan pembelian untuk memuaskan kebutuhan. Namun, pasar bisnis berbeda dengan pasar konsumen. Perbedaan utama terletak pada struktur permintaan pasar, sifat unit pembelian, serta jenis keputusan dan proses keputusan yang dilibatkan. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang memperoleh barang dan jasa yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa lain yang dijual, disewakan, atau dipasok kepada pihak lain. Industri utama yang membentuk pasar bisnis adalah pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan, perusahaan manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, sarana umum, perbankan, keuangan dan asuransi, distribusi, serta jasa lain. Dengan adanya persaingan dalam pasar bisnis, maka setiap perusahaan akan melakukan langkah-langkah dalam melakukan proses produksi dalam menghasilkan suatu barang dan jasa yang berkualitas dan bermutu sehingga dapat menarik minat dan keinginan para konsumen untuk memilikinya. Menganalisa pasar bisnis dan pembelian bisnis. Pengertian pasar bisnis. Pasar bisnis adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Perilaku pembelian bisnis mengacu pada perilaku pembelian organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam produksi barang dan jasa lain yang dijual, disewakan, atau dipasok kepada pihak lain. Proses pembelian bisnis adalah proses pengambilan keputusan dengan mana membeli bisnis menetapkan kebutuhan akan produk dan jasa yang dibeli dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih di antara merek-merek dan pemasok-pemasok alternatif. Perusahaan yang menjual kepada organisasi lain harus sebaik-baiknya memahami perilaku pasar bisnis dan pembelian bisnis. Karakteristik pasar bisnis jika dibandingkan dengan pasar konsumen. 1. Pembeli lebih sedikit. Pemasar bisnis biasanya berurusan dengan pembeli yang lebih sedikit daripada pemasar konsumen. Contohnya adalah nasib Bridgestone Tire Company sangat tergantung pada order perusahaan otomotif Jepang yang besar. Akan tetapi, jika Bridgestone menjual ban kepada konsumen, ia menghadapi pemilik mobil di Asia seperti halnya di Amerika Serikat. 2. Pembeli lebih besar. Banyak pasar bisnis yang bercirikan tingginya rasio konsentrasi pembeli. Pembeli pasar yang jumlahnya sedikit melakukan sebagian besar pembelian. 3. Perilaku pembeli pasar bisnis. Webster and Wynn menanamkan unit pengambil keputusan dari suatu organisasi pembelian dengan istilah pusat pembelian buying center yang didefinisikan sebagai semua individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembelian yang memiliki sasaran dan risiko bersama yang timbul dari keputusan tersebut. Pusat pembelian terdiri dari semua organisasi yang memainkan salah satu dari 6 peran dalam proses keputusan pembelian, antara lain 1. Pemakai atau user. Pemakai adalah mereka yang menggunakan barang atau jasa yang sudah diproduksi. 2. Pemberi pengaruh atau influencer. Pemberi pengaruh adalah orang-orang yang mempengaruhi keputusan pembelian, baik yang akan membeli barang maupun yang akan membeli jasa. 3. Pembuat keputusan atau decider. Pembuat keputusan adalah orang-orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok yang hendak diproduksi. Pemberi persetujuan atau approval. Pemberi persetujuan adalah orang-orang yang mensahkan tindakan yang diusulkan oleh pemberi keputusan atau pembeli. Pembeli atau buyer. Pembeli adalah orang-orang yang memiliki wewenang resmi untuk memilih pemasok atau memilih penjual barang atau produk dengan menyusun syarat-syarat pembelian yang sesuai dengan selera konsumen. Penjaga gerbang atau gatekeeper.
penjaga atas masuk maupun keluarnya suatu produk atau jasa yang hendak diproduksi oleh suatu perusahaan. Pengaruh utama terhadap pembeli bisnis. 1. Faktor lingkungan. Pembeli bisnis sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan ekonomi saat ini dan yang diharapkan seperti tingkat permintaan primer, perkiraan ekonomi, dan biaya uang. Dalam lingkungan yang dilandaskan resesi, pembeli bisnis mengurangi investasi. 2. Faktor organisasi. Setiap organisasi pembelian mempunyai tujuan, kebijakan, prosedur, struktur organisasi, dan sistem yang spesifik. Pemasar bisnis telah akrab dengan hal-hal tersebut karena hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi laku atau tidaknya suatu produk yang sudah dihasilkan oleh suatu perusahaan. 3. Faktor antar pribadi. Pusat pembelian biasanya terdiri dari beberapa partisipan dengan minat, wewenang, dan daya yang persuasif yang berbeda. Pasar bisnis tidak mungkin mengetahui jenis dinamika kelompok yang ada selama proses pembuatan keputusan pembelian. Meskipun setiap informasi yang ditemukan mengenai faktor kepribadian dan antar pribadi bisa bermanfaat. 4. Faktor individu. Setiap partisipan dalam proses pembelian memiliki motivasi, persepsi, dan preferensi pribadi. Hal ini dipengaruhi oleh umur, penghasilan, pendidikan, identifikasi profesional, kepribadian, sikap terhadap risiko, dan budaya partisipan. Pembeli memperlihatkan secara jelas gaya pembelian yang berbeda. Ada pembeli yang tidak mau ambil pusing, keep it simple buyer, pembeli yang sangat ahli, on expert buyer, pembeli yang ingin yang terbaik, want the best buyer, dan pembeli yang ingin semuanya beres, want everything done buyer. Beberapa pembeli yang lebih mudah dan berpendidikan adalah pakar komputer dan membuat analisis terhadap tawaran-tawaran yang bersaing sebelum memilih pemasok. Ciri pasar bisnis. Pembelinya lebih sedikit. Pemasar bisnis biasanya menangani jauh lebih sedikit pembeli daripada yang dilakukan pemasar konsumen. 2. Pembelinya lebih besar. Beberapa perusahaan besar melakukan hampir seluruh pembelian dalam industri-industri seperti mesin pesawat terbang dan alat pertahanan. 3. Hubungan pemasok dengan pelanggan sangat erat. 4. Para pembeli terkonsentrasi geografisnya. 5. Permintaan turunan. 6. Permintaannya tidak elastis. 7. Permintaannya berfluktuasi. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari presentasi saya dengan topik pasar bisnis. Kesimpulannya ialah pasar bisnis terdiri dari pembeli dalam jumlah yang lebih sedikit tetapi berkapasitas lebih besar daripada pemasar konsumen. Bahkan seringkali beberapa pembeli mendominasi sebagian besar pembelian. Contohnya, Goodyear yang menjual baju pengganti pada konsumen akhir lebih potensial jika menjualnya pada pembuat mebel yang besar. Pasar bisnis lebih berkonsentrasi secara geografis. Selain itu, terdapat permintaan turunan, yaitu permintaan itu mutlak diturunkan dari permintaan akan barang konsumsi. Permintaan dalam banyak pasar bisnis lebih inelastis, tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh perubahan harga dalam jangka pendek. Terakhir, permintaan dalam pasar bisnis lebih berfluktuasi dan lebih cepat. Permintaan untuk banyak barang dan jasa bisnis cenderung lebih berubah lebih cepat daripada permintaan barang jasa dan konsumsi. Baiklah, demikian dari presentasi saya. Jika ada pengucapan kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Selamat sore dan sampai jumpa untuk kita semuanya. Salam sehat.